Selamat siang semua, saya Valencia Christina akan menjelaskan mengenai produk saya dalam unit pengawetan bahan nabati, yaitu produk saya adalah bubuk cabai bumbu rujak. Apa sih bubuk cabai bumbu rujak yang akan saya produksi ini? Nah, bumbu rujak yang berbahan dasar dari bubuk cabai yang diolah dari cabai segar berkualitas dan dicampur dengan gula, garam, terasi untuk menciptakan sambal cocolan rujak instan yang sangat mudah dipakai dan juga tentunya dengan rasa yang enak. Nah, kenapa sih saya memilih produk ini sebagai produk saya? Pertama, saya melakukan pengamatan ke daerah-daerah di dekat saya dan saya menemukan kalau ternyata cabai ini sangat banyak digunakan dalam penggunaan setiap harinya. Nah, setelah saya riset sendiri, ternyata di Indonesia itu kita menghasilkan banyak sekali cabai segar setiap tahunnya. Dapat dilihat di diagram, Indonesia sendiri pada tahun 2020 menghasilkan 1,5 ribu juta ton cabai segar di tahun itu. Dan juga daya konsumsi cabai dan buah di Indonesia itu sangat tinggi loh. Tapi masalahnya ada di daya simpan si cabai ini. Cabai itu nggak bisa disimpan lama. Sedangkan cabai ini merupakan musiman. Kalau cabainya cuma disimpan 1 bulan, lalu bagaimana dengan ketika kondisi cabai ini lagi nggak musim? Nah, itu menyebabkan dinamika harga yang terlalu tinggi, di mana harga cabai terkadang sangat rendah dan juga kadang harga cabai ini sangat tinggi. Nah, melalui masalah-masalah dan peluang tersebut, saya dengan produk saya akan menjalankan visi dan misi, yaitu membantu mengurangi masalah cabai busuk dengan memperpanjang masa simpan, membantu memudahkan masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi rujak, membuat produk berkualitas terbaik, meningkatkan minat masyarakat untuk mengonsumsi buah, dan juga menyajikan produk yang bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja. Nah, konsumen yang saya targetin atau konsumen yang dapat mengonsumsi produk saya itu berasal dari semua kalangan usia yang sudah mulai memakan pedas dan juga semua kalangan ekonomi. Kenapa? Karena produk saya memiliki harga yang cukup ekonomis. Selain itu juga dapat dinikmati oleh semua jenis kelamin. Nah, targeting saya sendiri itu menjual di minimarket dan supermarket agar mudah dijangkau di mana saja. Seperti visi dan misi saya tadi, produk ini harus bisa untuk dijangkau dengan sangat mudah. Nah, aspek positif dari produk saya itu adalah pertama dapat didistribusikan kemanapun, karena ini merupakan hasil dari pengawatan sendiri sehingga produk tidak mudah lagi rusak. Produk juga dibutuhkan di daerah manapun. Produk ini karena kan Indonesia itu sebagai konsumer cabai yang lumayan tinggi sehingga produk bakal dipakai dan juga digunakan di daerah manapun. Nah, lingkungan negara Indonesia juga mendukung, di mana dia tropis, juga baik untuk menumbuhkan si cabai. Produk ini juga menjual bahan pokok yang merupakan ciri khas bumbu dari masakan Indonesia. Nah, produk ini juga bakal digunakan sepanjang waktu, di mana harga juga akan tetap stabil, nggak mengikuti dinamika musim. Nah, ini juga membantu petani cabai dalam menyelesaikan masalah kelebihan stok dan juga kekurangan stok. Produk ini sangat praktis dan juga mudah dipakai, dan juga dapat digunakan atau didapatkan dimanapun. Nah, proses pembuatannya juga mudah, kita nggak butuh kemampuan atau skill khusus untuk membuat produk ini, sehingga tenaga kerja yang digunakan juga nggak butuh tenaga kerja ahli. Nah, sumber daya alam yang dibutuhkan juga sangat mudah didapatkan, terutama di daerah saya sendiri. Nah, produk ini juga bakal dibuat untuk tidak memiliki bahan pengawet apapun di dalamnya. Untuk aspek negatif sendiri, produk ini pertama bukanlah produk yang fresh karena sudah melewati proses pengawetan. Produk juga menghasilkan banyak plastik yang digunakan, sehingga menambah jumlah limbah plastik di lingkungan. Produk ini mudah untuk dibuat sendiri di rumah, dan juga memiliki banyak solusi alternatif lainnya. Produk juga ternyata sudah banyak diproduksi, dan memiliki banyak pesaing. Nah, dapat kita lihat dari aspek positif dan aspek negatifnya. Kalau kita bandingin, tentu aja aspek positif ini lebih banyak. Nah, sedangkan untuk aspek negatif sendiri, saya punya beberapa solusi untuk menyelesaikan masalah dari aspek negatif ini. Contohnya dari plastik sendiri, kita bisa melakukan yang namanya program daur ulang, di mana plastik yang digunakan dalam produksi atau plastik yang digunakan untuk packaging nanti bakal diambil kembali untuk dilakukan daur ulang. Nah, untuk dapat dibuat dan juga solusi alternatif yang banyak,
produk saya ini akan menggunakan resep tersendiri di mana tidak mudah untuk ditiru di rumah maupun oleh pesaing lainnya. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, udah banyak pesaing yang ada. Nah, di sini saya ambil 2 contoh. Pertama contohnya itu bon cabe. Nah, ini merupakan pesaing yang sangat-sangat berat karena bon cabe sendiri sudah tersebar hampir di seluruh tempat dengan harga yang sangat murah dan juga rasa yang enak. Harga bon cabe sendiri berkisar di 9.700 untuk 45 gram. Nah, saya menemukan pesaing lainnya dengan harga yang cukup murah, yaitu Aida cabai giling. Ternyata produk ini tuh sangat murah, harganya 6.175 untuk 100 gram. Kalau kita bandingin dengan pesaing kita sebelumnya itu bon cabe, ini merupakan perbedaan harga yang cukup signifikan. Namun, setelah saya riset lebih lanjut, ternyata Aida ini memiliki rasa yang kurang kalau dibandingkan dengan bon cabe. Selain itu, Aida juga memiliki rumor di mana katanya Aida ini tidak baik untuk kesehatan, baik dalam segi kebersihan produksinya maupun kualitas produksinya. Nah, ini merupakan logo dan packaging yang saya pakai dalam produk saya. Pertama, untuk logo saya menggunakan huruf C yang merupakan representatif dari merek dagang saya, yaitu chili, dan juga ada buah cabai di bawahnya yang mempresentasikan mengenai produk saya. Nah, untuk packaging seperti saya sebutkan tadi, saya berusaha membuat packaging yang semudah dan sepraktis mungkin. Pertama, ada botol di bawah. Botol itu bisa kita gunakan tutupnya langsung untuk menggunakan sebagai bahan cocolan. Nah, untuk produk packaging satunya lagi yaitu berupa plastik zip. Nah, plastik ini itu kenapa saya pakai? Karena dia ini fleksibilitasnya tinggi, sehingga bisa kita pakai untuk ukuran kecil, ukuran sedang maupun ukuran besar. Kita masuk ke perhitungan biaya peralatan. Untuk peralatan sendiri saya memakai baskom, pisau, talenan, nampan besi, strainer, oven, chopper, timbangan, sendok, corong, heat gun, meja, dan kursi. Setelah saya kalkulasi, totalnya adalah 1.563. Nah, produk-produk atau peralatan-peralatan ini bakal saya pakai selama 48 bulan. Sehingga biaya penyusutan per bulannya berkisar di harga 33.000. Untuk perhitungan harga pokok, bahan-bahan yang saya pakai adalah bahan-bahan untuk 1 kali produksi, yaitu 40 botol atau 50 gram per botolnya. Bahan-bahan ini juga sudah dicari yang memiliki harga yang ekonomis namun dengan kualitas yang baik. Pertama, saya menggunakan cabai segar, yaitu gula pasir, garam, terasi. Untuk packaging sendiri saya pakai botol plastik, PVC string, dan juga stiker logo. Nah, total untuk harga bahannya sendiri adalah 108.800 untuk 40 botol. Nah, untuk biaya lainnya yaitu biaya tenaga kerja sebesar 50.000 per produksi, listrik, air, kebersihan, dan juga biaya promosi. Nah, untuk promosi sendiri ini kan 25.000 per promosi. Saya berencana untuk melakukan promosi 4 kali setiap bulannya. Nah, untuk total sendiri jadi 87.500 untuk 1 kali produksi. Nah, setelah punya harga pokok, harga bahan, harga peralatan, dan juga harga lain-lainnya, nah saya melakukan perhitungan harga jual. Untuk perhitungan ini saya menggunakan biaya per bulannya, yaitu 4 kali produksi yang menghasilkan 160 botol. Untuk peralatan sendiri ada 33.000, bahan dan packaging jadi 435.000 untuk 4 kali produksi, dan biaya lainnya termasuk dengan biaya tenaga kerja tadi, sehingga total harga pokoknya semua adalah 818.429. Nah, setelah saya bagi 160 botol, maka biaya per botol yang saya dapatkan adalah 5.115. Ini adalah modal dari harga per botol tersebut. Nah, saya akan mengambil keuntungan 50%, sehingga harga jual yang saya dapatkan adalah 10.230 dan dibulatkan menjadi 10.000. Terus saya melakukan perbandingan harga dengan pesaing-pesaing saya tadi. Untuk bon cabai sendiri, perbedaan harga tidak terlalu banyak ya, karena harga hampir sama dengan ukuran atau kuantitas yang juga hampir sama. Karena saya juga akan memberikan kualitas yang juga bahkan lebih baik. Nah, untuk Aida sendiri, tadi kan kita tahu kalau Aida ini punya harga yang sangat murah. Nah, tentu saja untuk menyaingi harganya agak sangat sulit, karena di modal sendiri saja nggak dapat ke harga si Aida. Tapi saya akan memberikan nilai positif lebih dari Aida adalah dengan produksi dan kualitas saya.
Nah, sekian dari presentasi saya mengenai produk saya. Terima kasih.